Balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin dan juga BNB teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update juga untuk Bitcoin dan PP teman-teman. Sebelumnya ada Shiba dan Solana juga, Chainlink juga teman-teman. Dan ya per hari ini market balik merah ya. Bitcoinnya sebenarnya sideway doang sih, di sekitar 85.500 sampai 86.500-an. Jadi bermain di range tipis sebenarnya. Tapi altcoinnya berasa nih turunnya ya. Turun sekitar ada yang 2% sampai 10% nih, tergantung altcoinnya. Setelah kemarin hijau-hijau, sekarang balik merah teman-teman ya untuk altcoin. Dan nanti kan kita bahas lebih teknikal secara Bitcoin dominance, Bitcoinnya dan juga BNB ya. Kemudian dari ETF ya masih inflow aja teman-teman ya. 27 Maret ini masih inflow menjelang akhir Maret. Cuman ya nggak gimana signifikan juga sih. Cuman kan mungkin buat teman-teman yang problemnya sekarang di altcoin gitu ya. Nah untuk liquidation heatmap Bitcoin secara time frame 3 harian juga ini tebal bagian atas, belum kejemput-jemput nih di 87.700-an sampai di 88.900-an. Ini masih tebal nih tuh ya, range atas dan range bawahnya ini udah kejemput duluan tuh. 85.700-an ini udah kejemput. Liquidation yang gendut di sana. Lebih bawah lagi di berapa bro? Ada di 85.93. Jadi 85.000 dolar itu masih peluang nggak divisit? Masih bisa kalau memang dia cuma mau bikin jarum doang ya, before dia adanya chance untuk naik lagi untuk ngejemput liquidation yang di bagian atas gitu ya. Jadi bisa prepare teman-teman. Nah ini problemnya teman-teman ya. Jadi ini problemnya untuk si Bitcoin dominance, terutama terhadap altcoin. Kenapa? Karena ini terakhir pembahasan ya. Dia udah naik signifikan, turunnya korektif, adanya bullish engulfing, tapi 1-2 hari nih red candle. Makanya kan kemarin altcoinnya lumayan hijau, dan akhirnya by the time dia mengalami pemantulan dari order block yang saya mention, hati-hati ya di box kuning ini, dipantau dulu dia mantul atau enggak. Akhirnya dia mantul dan ya sekarang di sekitar 62,1% nih teman-teman. Jadi masih bisa dia naik gak? Masih bisa ngisi range ini teman-teman, di antara 62,28 sampai 63,57. Di antara range ini ya, hopefully dia naik cuma sekedar bikin wick seperti ini, bikin wick doang, akhirnya dia drop lagi teman-teman. Jadi expect masih untuk dia naik, bikin nge-wick sebelum dia turun gitu ya. Karena terakhir saya ada mention juga ke teman-teman, oke memang dia ada reject teman-teman, tapi perlu sekali diantisipasi. Ini kita turun time frame bahkan ke time frame 1 jam ya. Di sini dia turun, saya ini reminder, ini waspada loh ya. Di sini ada order block ya. Selama di sini nggak breakdown ya udah dia masih peluang untuk naik. Tapi kalau dia closing di bawah, dia breakdown, ya udah kita akan visit di 61%. Nah akhirnya kita lihat apa reaksinya. Ini nggak breakdown teman-teman ya, dia malah terbentuk double bottom di sini ya. Akhirnya dia lanjutin naik nih. Ini high sebelumnya di take out tuh ya, higher high, dia retracement tuh, kemudian lanjut naik lagi sampai posisi saat ini. Jadi masih bisa nggak untuk meneruskan penguatannya? Ya masih, selama kita belum melihat adanya rejection tuh. Ini aja masih cukup kuat, dan ya terdekatnya dia akan testing nih di previous high area. Dia di sekitar 62,29 sampai 62,36%. Itu masih berpeluang untuk di testing. Maka akan coba saya tandain aja dengan tanda seperti ini teman-teman. Ya apakah di situ dia bablas bikin wick ya atau enggak teman-teman. So untuk Bitcoin ini gimana? Sebenarnya untuk Bitcoin masih bermain di range itu aja. Kita bisa lihat ya, range-nya itu 1, 2, 3, 4 candle itu tipis aja. Dari ini kalau kita ngomong dari pucuknya nih 88.800 sampai di 85.700. Jadi bermain di 3.000 dolar loh teman-teman tuh. Ya kita lihat di high level yang terbentuk pada 24 Maret sampai per hari ini, lowestnya itu bermain di sekitar 3.000-an dolar, which is itu nggak terlalu signifikan lah ya. Dia masih sideways mencoba tes terhadap MA21, dan so far dia masih bermain nih di dalam channelnya. Ya itu menjadi concern kita saat ini memang. Ya kalau misalkan kita mau lihat lebih detail, tentunya kita bisa turun ke time frame 4 jam teman-teman. Nah 4 jam mungkin kita akan buka chart yang kosongan, ada nggak? Bentar ya. Yap, ini chart yang kosongan teman-teman. Sebentar, ini coba hapus dulu ya. Oke. Nah ini untuk chart yang kosongan sebenarnya dia juga masih berada ya di dalam sebuah channel teman-teman. Tuh, dia masih kejaga rapi di dalam channelnya. Ya antisipasi kalau dia jebol, let's say dia jebol gitu ya. Ini ada beberapa area yang bisa diperhatikan sebenarnya. Ini adalah range pertamanya ya, itu di sekitar 85.000
284.900-an. Kemudian range-nya itu pasti di lowest-nya dia di sekitar 83.100-an sampai 83.900-an dolar ya. Jadi ini untuk antisipasi jaga-jaga kalau nanti dia cuma bikin wick atau tail candle, mungkin nge-grab likuiditas tadi yang tebal ya, ada di 85.000 dolar. Mungkin aja dia testing kayak gini, set masuk lagi gitu ya. Akhirnya dia sideways lagi kayak begini. Ya ini masih possible teman-teman. Ya sembari menunggu ya untuk tarif di awal bulan depan, ini masih bisa teman-teman. Atau mungkin kita mendapatkan good news ya dari beberapa rilis data yang masih akan keluar, ya masih possible ini teman-teman. Jadi antisipasi kalau memang dia dikasih fake out, kita bisa pantau beberapa area tahanan bawahnya ya. Karena ya kita lihat selama memang strukturnya belum patah ya kita bisa follow up aja. Tapi kalau misalkan dia udah jebol bahkan nih di bawah 83.100 ya itu udah bersiap untuk mungkin kayak gini, nanti dia wah break kayak gini nih, naik bertahap, ini mungkin untuk lanjut turun lagi, itu probabilitasnya malah lebih besar. Tapi kalau selama memang dia masih kejaga di range ini, ya udah mungkin kita bisa expect dia masih setidaknya mengalami penguatan secara short termnya. Ya itu bisa dipantau beberapa area yang menurut saya penting gitu untuk yang nanyain Bitcoin gimana nih gitu ya. Karena ya so far secara daily pun kita melihat dia masih bermain di range tipis. Walaupun dia naik ya, sembari saya ingatkan naiknya cuma korektif nih teman-teman. Ya belum impulsif naiknya, orang di dalam channel kok gitu ya. Dan kalau memang dia merah ya harganya masih di situ-situ aja gitu. Kenapa harus panik, kenapa harus bingung, aduh merah lagi, weh besok hijau, aduh kok hijaunya kurang. Giliran dikasih hijau selalu ngerasa kurang, giliran dapat merah sedikit, aduh ini udah kiamat, waduh ini bear tap, waduh ini ya, kayak gitulah teman-teman ya. Jadi memang yang perlu diketahui adalah ya udah kita mantul, memang mantul nih, tapi kan korektif. Ya, di dalam korektif ini berarti dia masih bermain di range tipis nih. Ada merah, ada hijau di range tipis. Namanya juga korektif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita turun time frame, wah ini kelihatannya ngeri banget nih merahnya. Tapi kalau misalkan kita dilihat di time frame 1 hari, ya belum kemana-mana. Mungkin teman-teman melihat agak panik ya, karena kenapa? Ya karena ini dianya naik, altcoinnya lebih deras turun 2-10%. Tapi kan sebelumnya sudah dikasih hijau juga altcoin. Ya tergantung teman-teman gimana memanfaatkannya gitu ya. Oke, next kita lihat BNB ini. BNB terakhir saya bahas mungkin di awal-awal Maret ya. Waktu itu by the time dia drop ya, kita bisa expect di sini adanya trendan support ini secara weekly bisa menahan untuk dia lanjut rebound. Ya waktu itu memang ekspektasi setinggi-tingginya ini dia tes. Ini sebelumnya kan di tes 1, tes 2 dan ini dia peluang lah untuk dites ya ketiga kali mungkin di sekitar 850-an dolar new ATH lagi teman-teman ya. Tapi sebelum itu terjadi tentu ada beberapa obstacle ya. Dan yang perlu kita mention sekarang ini ya syukur banget ya dia masih ketahan nih, walaupun sempat bikin tail candle ya, grab likuiditas dulu di bawah trendline-nya, and then akhirnya dia mampu mantul. Dan ya di sini kita pantau ya, ini ada area supply pertama dan ini keduanya tuh. Ini dulu aja obstacle-nya terdekat. Ini di sekitar berapa bro? 658 sampai 677. Kemudian next lagi di 723 sampai 760 dolar nih. Jadi memang ini beberapa area terdekatnya, obstacle-nya BNB secara weekly loh. Jadi satu candlestick itu 1 minggu dia terbentuknya. Ya, itu dulu yang perlu teman-teman pahami. Bukan berarti oke dari sini langsung mantul ke atas, enggak. Secara makro kita belum mendapatkan katalis yang positif untuk market crypto. Jadi ya kita belum bisa mengharapkan naik yang kenceng. Ya ini mantul kayak gini aja mungkin teman-teman yang kemarin manfaatkan ya. Ya at least kalau misalkan sebentar ya teman-teman manfaatkan. Oke di sini ya. Let's say di 552 dolar lah. Sampai per harga sekarang pun masih 14% teman-teman. Ya mungkin teman-teman kemarin pertimbangannya apa? Oke ada trend line, terus apa? Oke di sini sebelumnya ada tahanan. Ya mungkin dia bisa pantau di sekitar 550 dolar, 540-an dolar gitu ya. Ya udah naik sekitar belasan persen, di atas 10% ya lumayan banget kan gitu ya untuk secara jangka pendek gitulah. Untuk si BNB gitu ya. Ini coba saya tandain dengan box warna putih. Nah, ya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, waduh, dia malah pentok di area pertama doang bro. Ya let's say kita ngomongin bearish scenario lah ya, biar nggak dibilang bull boy. Oke dia kepentok di sini. Akhirnya apa, dia breakdown gini, closing for the first time, closing di bawah 536 dolar. Wah ini berpeluang untuk dia bisa lanjut turun lebih bawah. Ya mungkin ngejar 450-an dolar, di mana itu angka psikologis juga. Dan sebelumnya menjadi area tahanan nih beberapa kali tuh laju penurunan dari BNB. Nah kalau ini yang terjadi baru nih. Oke dia udah breakdown, closing pertama kali naik itu mungkin bisa dicoba untuk short dan lain sebagainya secara weekly. Tapi kalau misalkan ini belum terjadi ya udah kita follow up aja dulu teman-teman. Ya tentu kalau teman-teman udah lihat wah dia udah deket banget nih dengan resist, ya udah lebih hati-hati.
sesimpel itu teman-teman ya. Dan sekarang pun ya kalau kita lihat ya di sini so far secara time frame daily ini ada beberapa high level ya, ini di take out. Oke, satu ya, ini coba saya tandain dengan warna orange deh. Lalu ini kedua nih di take out juga, walaupun ya kita bisa lihat ya ini berprogres. Pertama itu cuman wick, tapi beberapa next candlenya itu ketutup dengan body candle. Oke, berarti dia udah break nih dari high-nya. Dan sekarang posisinya dia mencoba hold di atas EMA21. Dan kalau misalkan kita tambahkan juga ya, ini secara wick aja kayak gini, kemudian bagian bawahnya seperti ini ya, dikonsolidasi di dalam sebuah triangle pattern teman-teman ya. Jadi bisa dipantau kalaupun dia break dari situ ya, mungkin dia ada nyari retrace dulu dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa diperhatikan untuk dia visit ya di next area supply. Ya, jadi kalau misalkan udah deket-deket gini gimana bro? Ya udah lanjut cicil jual, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Bukan berarti dia lanjut naik terus kamu tambah muatan. Ya kebalik teman-teman. Ya waktu kemarin merah-merah kayak gini lah kesempatan. Tapi kalau misalkan hijau-hijau kayak gini ya udah tinggal kalian cicil jual ya. Nanti di follow up lagi dia itu kepentok di area berapanya. Ya tentu kita harus lihat dulu ya reaksinya gimana, rejectionnya strong atau tidak. Tapi ya selama memang masih bisa di follow up ya kita follow up aja dengan baik gitu ya. Palingan itu yang menjadi concern. Dan kalaupun dia jebol ya teman-teman bisa pantau area bawahnya nih ya, di area sini itu di sekitar 593 sampai 605,5 dolar. Ya, ini terakhir kali dia adanya retracement di situ sebelum dia berangsur naik lah ya. Ini bahkan pada 19 Maret juga sempat di testing nih bikin tail candle dari level area tersebut gitu ya. Jadi perlu sekali diantisipasi dan diperhatikan untuk BNB ya. Hopefully lah masih kita dikasih hijau-hijau dulu setelah posisi hari ini merah. Palingan itu yang bisa saya update teman-teman untuk BNB dan juga Bitcoin dominance hari ini. Tetap semangat ya. Mungkin udah masuk ke masa liburan, santuy-santuy dulu, ketemu keluarga, ngumpul-ngumpul, dan ya itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk next video, sampai teman-teman.